Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang pertandingan melawan St. Kitts and Nevis pada Maret 2026. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain pertama yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI di era John Hartman. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reijenders datang ke Indonesia. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Persiapan John Hartman bersama skuad timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Series 2026 mulai dijalankan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 23 sampai 31 Maret 2026, di mana Indonesia akan bertanding sebagai tuan rumah melawan 3 negara dari konfederasi berbeda, termasuk St. Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon. Namun hingga 15 Februari 2026, belum ada pengumuman resmi dari PSSI atau pelatih John Hartman terkait tanggal pasti latihan perdana skuad nasional yang akan digelar sebagai persiapan sebelum FIFA Series mendatang. PSSI sejauh ini baru mengonfirmasi tanggal pelaksanaan turnamen, bukan jadwal sesi latihan publik. Apa yang sudah jelas adalah fokus Hartman saat ini pada pemantauan pemain dan scouting. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut telah menyaksikan pertandingan domestik dan memonitor performa pemain lokal dan diaspora sebagai bagian dari proses seleksi skuad Garuda. Sebelumnya, Hartman telah kembali dari lawatan Eropa untuk memantau pemain diaspora. Namun belum diumumkan kapan tim nasional akan berkumpul secara resmi untuk memulai latihan terpadu menjelang FIFA Series. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia nampaknya belum akan mereda. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar di lini belakang, radar PSSI kini terkunci pada sosok gelandang muda berbakat yang tengah naik daun di tanah Jerman, Laurin Ulrich. Isu Kapten Jerman U20 ini mencuat sebagai langkah strategis federasi untuk terus menyuntikkan kualitas kelas dunia ke dalam komposisi skuad Garuda. Bermain di kompetisi yang sama dengan Kevin Dix, Ulrich bukanlah pemain sembarangan. Pemuda didikan VfB Stuttgart ini tengah menjalani masa peminjaman yang impresif bersama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman musim 2025-2026. Bukan sekadar pelengkap tim, Ulrich adalah pemegang ban kapten timnas Jerman U20. Sebuah bukti otentik atas kepemimpinan dan kualitas teknisnya yang diakui di salah satu kiblat sepak bola dunia. Statistiknya musim ini berbicara banyak. Ulrich telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 2 assist. Di liga yang menuntut ketahanan fisik dan disiplin taktis tinggi, ia menonjol berkat fleksibilitasnya. Spekulasi mengenai kepindahan kewarganegaraan Ulrich semakin memanas pasca penunjukan John Hartman sebagai juru taktik baru timnas Indonesia. Menanggapi rumor yang beredar, Ulrich secara transparan mengakui bahwa komunikasi dengan pihak Indonesia sebenarnya sudah terjalin sejak awal tahun. Kini bola berada di tangan federasi dan tim kepelatihan. Peluang melihat kapten timnas Jerman U20 mengenakan seragam merah putih memang belum pasti, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk John Hartman menyebut timnas Indonesia sebagai tim underdog dan menegaskan ambisinya mengukir sejarah hingga lolos ke Piala Dunia 2030. Pelatih asal Inggris itu datang dengan misi besar setelah ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert. Penunjukan Hartman terjadi usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Rekam jejaknya menjadi pertimbangan utama, mengingat dia sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama 36 tahun. Kini, tantangan serupa ada di depan mata. Hartman diharapkan mampu mengangkat prestasi skuad Garuda, mulai dari meraih gelar Piala AFF, melangkah jauh di Piala Asia, hingga menembus Piala Dunia yang belum pernah dicapai Indonesia. Hartman menegaskan kesuksesan tidak datang secara instan. Dia menilai dibutuhkan proyek konkret yang mampu menyatukan visi pemain, federasi, dan supporter.
Pengalaman bersama Kanada menjadi referensi kuat. Negara tersebut berhasil kembali ke panggung dunia pada 2022 setelah absen sejak 1986. Hartman ingin mengulang capaian serupa bersama Indonesia. Dia menilai membawa sebuah negara tampil pertama kali atau kembali ke Piala Dunia merupakan pencapaian luar biasa dalam karir pelatih manapun. Target jangka panjang yang dia bidik adalah Piala Dunia 2030. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan basis supporter besar, Hartman melihat potensi besar yang bisa digerakkan melalui proyek terstruktur. Status underdog justru dia jadikan bahan bakar untuk menantang batas sejarah sepak bola Indonesia. Nama Tristan Guyer kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek kanan berdarah Maluku ini sukses mencuri perhatian usai menampilkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun di Eredivisie Belanda bersama PEC Zwolle. Tampil moncer sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam, pemain 21 tahun ini seolah ingin membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya pulih dari mimpi buruk cedera panjang yang sempat menghambat kariernya. Performa gemilangnya ini sontak memunculkan kembali pertanyaan, sudah waktunya John Hartman melirik kembali potensinya untuk dinaturalisasi? Seperti diketahui, nama Guyer sempat masuk dalam daftar incaran PSSI pada medio 2025 lalu. Namun prosesnya terpaksa terhenti karena sang pemain harus fokus pada pemulihan cedera lutut parah yang membuatnya absen hingga 406 hari. Kini, setelah melewati masa-masa sulit itu, Guyer seolah terlahir kembali. Ia tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga produktif saat membantu serangan. Pekan lalu ia menyumbang 1 gol dalam kemenangan 4-1 atas Telstar. Pekan ini saat timnya kalah 1-2 dari FC Volendam, ia kembali menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Zwolle. Ketertarikan Guyer terhadap sepak bola Indonesia pun bukan isapan jempol. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Voetbal Premier pada tahun 2025, ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan skuad Garuda dan tidak menutup pintu untuk masa depannya. Dengan performa yang tengah menanjak dan pernyataan positifnya di masa lalu, bola kini seolah berada di tangan PSSI dan John Hartman. Nama Johnson Silt kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia di tengah kabar terbarunya yang hampir pasti kembali ke Inggris. Bek berdarah Indonesia itu berpeluang tampil di Premier League musim depan setelah VfL Wolfsburg memutuskan tidak mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak peminjamannya. Keputusan tersebut membuat Silt akan kembali ke klub pemiliknya, Sunderland, yang masih mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. VfL Wolfsburg memutuskan tidak melanjutkan kerjasama permanen dengan Silt setelah masa pinjaman berakhir. Manajemen klub ragu mengambil langkah tersebut karena kontribusi sang pemain belum maksimal serta riwayat cedera yang masih menjadi perhatian. Meski gagal bertahan di Bundesliga, situasi ini justru membuka peluang Silt tampil di Premier League. Sunderland saat ini berada di papan tengah klasemen dan hampir pasti bertahan di kasta tertinggi Inggris musim depan. Artinya, Silt berpeluang kembali merasakan atmosfer liga paling kompetitif di dunia. Namun jalan sang bek tidak akan mudah. Ia harus memastikan pemulihan cederanya benar-benar tuntas, sekaligus bersaing ketat untuk merebut posisi utama di lini pertahanan Sunderland. Silt memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya. Kakeknya berasal dari Itawaka, Saparua Timur, Maluku. Fakta inilah yang membuat namanya kerap dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia. Penggawa lini pertahanan timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, berbagi cerita emosional kepada media Belanda mengenai fanatisme luar biasa dari para pendukung skuad Garuda. Verdonk menegaskan basis massa pendukung Indonesia merupakan salah satu yang paling solid dan loyal di panggung sepak bola dunia. Kelvin Verdonk sudah lama membela timnas Indonesia. Pemain 28 tahun itu resmi dinaturalisasi pada Juni 2024 karena memiliki garis keturunan dari sang ayah yang merupakan orang Aceh. Resmi berseragam timnas Indonesia, Kelvin mengalami banyak perubahan. Dia menceritakan aktivitasnya di media sosial semakin masif. Apalagi para pendukung banyak mengirim pesan positif di sana. Kelvin merasa bangga karena para pendukung mempunyai solidaritas tinggi. Rasa kebersamaan ini yang menjadi kelebihan utama dari supporter timnas Indonesia. Dukungan masif dan positif ini membuat para pemain, termasuk Kelvin, merasa tak sendirian ketika sedang terpuruk. Para pemain timnas Indonesia, terkhusus yang bermain di luar negeri, seringkali mendapat dukungan bahkan pembelaan dari Garuda fans.